Kalau gua mengangkat Sulis di musik Dangdut. dangdut, lu semua udah pada tahu. Ada penyanyi Gambang Kromong itu umur 50 tahun 50 tahun masih nyanyi. masih eksis. Ini ada satu lagi yang udah bener-bener lu nggak tahu kan? Udah berdandang, tahu nggak lo? Iya, dangdutnya kalau di dalam Iya, dia ya. lu udah tahu kan? Gua belum pernah lihat. Karena kalau bukan kita, siapa lagi coba? Coba itu, coba. Oke guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi masih di Jali Lovely Channel. Dan kali ini gua kedatangan tamu. Iya. Halo. Asik lagi kan buat lu pada? Masih asing. Karena yang nonton orang asing. Udah lama banget gak ketemu sama dia, dan kali ini dia nih datang langsung ke base campnya Jali Lovely. Gokil. Apa kabar Neng Suli? Baik, alhamdulillah. Udah banyak kesibukan yang bikin waktu lu nggak ada lagi buat gua kayaknya. Lumayan sih. Daripada kosong banget ya kan. Ada aja sih. Jadi kalau lu sering-sering nonton streaming itu dia nongol mulu, selalu ada dia. Iya, gue cuma kayak Dan bukan cuman di satu genre dangdut aja, ternyata setelah gua kepoin streamingan dia, ada juga yang di budaya Betawi ya. nah, benar. Oh, iya. Kalau ini Gambang Kromong. Nama Kromo. Oke, kalau kita bicara soal musik dangdut dan lain-lain, sama Sulis, lu semuanya udah tahu dong, ya kan? Nah, gue nggak mau bicara itu, paling nanti dikit aja. Sekarang gue mau kepoin dari sisi lain dari beliau ini. Kenapa sih lu bisa terjun di Gambang Kromong, sebuah kesenian Betawi yang kayaknya anak muda zaman sekarang nggak banyak dah yang terjun di sini. Apa sih namanya? Jarang ada yang minat ya. Iya. Itu salah satu sisi dia belum tahu apa isi dari tradisi Betawi itu. Dia nggak tahu apa, terus nggak tahu serunya ada di lingkup itu tuh apa gitu. Mungkin dia belum tahu, belum menjelajahi gitu. Iya, tapi setelah tahu, selalu menyelami itu lebih dalam gimana? Kalau buat gue pribadi ya, lebih asik di tradisi. Jadi kita bergaul bukan cuma sama anak muda, anak seumuran kita. Kalau di tradisi itu umur gue ini kan masih 28 tahun nih. Mudah banget kan? Masih belum kelas 3 lah. Ada penyanyi Gambang Kromong itu umur 50 tahun 50 tahun masih nyanyi. masih eksis. Bayangin guys, Coba kalau di dangdut. 30 aja kayaknya udah agak jarang ya. Kalau di tradisi itu, kalau umur 50 terus dia masih sehat, masih bisa buat berkreasi, itu dipakai banget. Gitu Karena ya? dia punya Punya- satu ciri khas, liaunya berbeda sama anak-anak sekarang. Ada yang menarik, liau itu apa? Kalau kata dangdut tuh cengkok. Cengkoknya, oh jadi karakter vokalnya. Benar, Dan cengkok. itu nggak semua orang bisa tuh, Nggak susah bisa. tuh. Ada Gitu. salah satu legend Betawi yang mungkin sekarang udah almarhum. Heeh. Itu sampai sekarang itu orangnya udah nggak ada, tapi benar-benar masih terngiang-ngiang banget di tradisi itu, ada almarhum Majid itu. Oh iya, jadi beliau tuh salah satu panutan. Benar. Dan juga jadi apa ya, idola lah ya buat para generasi penerus. Dia suaranya itu kalau dangdut paling tinggi, itu paling semana gitu ya, dia bisa melebihi. Bisa oktavnya bisa lebih tinggi. Luar Bener-bener. biasa ya. Kalau mau lihat ada dia punya ada di apa sih di YouTube ada. Cuman nggak tahu channelnya apa, gitu cari aja Majid Toti ada. Tuh ada. Dengerin suaranya. Oke, dan kalau di Gambang Kromong atau di kesenian tradisi itu, Nah, yang tadi kan bergaulnya tuh nggak cuma yang seumuran, ada yang lebih senior. Bahkan kalau pemain gambang yang bener-bener udah kawakan banget tuh umurnya kan udah nggak muda lagi ya, tapi masih aktif. masih. Uish, luar biasa. Awalnya kan gue biasanya pop. Pop dia, gue baru tahu. Pop, terus gue belajar ke dangdut. Hmm. Akhirnya gue bergelutnya di dangdut, ya kan. Pas gue menikah, gue mendapatkan seseorang
yang kebetulan latar belakangnya itu bukan dangdut tapi di tradisi Gambang Kromong. Oh gitu. Jadi setiap dia manggung ke Setu Babakan, ke Kota Tua itu gue sering ikut dan sering ngedengerin. Mulai suka, cuman belum bisa nyanyi. Kalau buat yang modern mungkin gue udah bisa. Kalau yang langgam itu, kalau campur sari bilangnya kalau yang langgam itu yang tradisionalnya. Kalau modernnya mungkin bisa. Kalau tradisionalnya itu belum bisa gue. Kalau dulu gitu, gue baru bisa tradisionalnya itu 2 tahun inilah. Ya 2 tahun. 2 tahun. Lu udah pernah apa sih hal apa yang lu pernah lu rasain pengalaman paling yang nggak bisa dilupain atau yang paling oke banget tuh apa? Lomba sih. Ikut lomba? Oh ada lombanya juga ya? Iya, gue di dangdut aja seumur hidup itu gelut di dangdut gue belum pernah ikut lomba. Oh di dangdut sama sekali belum pernah? Belum, tapi kalau ikut kayak bukan audisi sih ya, kayak acara-acara TV gitu pernah sekali. Oh gitu, yang dangdut tuh, tapi kalau ini kan gampang nih. Kalau gampang bener-bener pure ke lomba. Ada festival gitu ya? Festival ya, lomba iya. Seru tuh. Para seniman-seniman Betawi dari mana aja pada ikut ya situ ya. Bener banget, seru banget. Nah biasanya Gambang Kromong tuh nempel sama lenong kan, suka ada lenong tuh suka ada gambangnya kan. Lu ceritain dah itu tuh gimana sih sebenarnya? Sebenarnya sih Gambang Kromong ya Gambang Kromong, lenong ya lenong. Gambang Kromongnya itu cuma pengiring musik lenongnya gitu. Jadi sebelum lenong mulai, Gambang Kromong disering dulu kita nyanyi berapa lagu gitu. Barulah lenong. Lenong itu kan pelakor. Lenong tuh pelaku gitu ya. Cerita ya lakon. Iya, cerita kayak modern kayak apa sih yang di panggung teater gitu. Ada berantemnya, ada percintaannya, kisah-kisah asmara gitu ya. Si Anu demen si Anu ya kan. Cuma kalau lenong itu lebih ke cerita kayak cerita-cerita rakyat asal muasal daerah ini asal muasal daerah ini gitu. Oh gitu, iya baru tahu gue. Gue asli Betawi padahal, tapi gue nggak terlalu menyelami, makanya obrolannya sebenarnya tuh penting banget nih buat anak muda yang memang tertarik buat menyelami seni atau tradisi Betawi. Karena kalau bukan kita siapa lagi coba? Coba. Nah, kalau gue lihat dari story lu di medsos nih, lu kayaknya sering banget manggung sama para senior nih. Seperti misalnya Babah Haji Bolot. Iya. Kalau main lenong ya. Iya benar. Suka ketemu sama Bang Udin Nganga, Bang Ucup. Tahu Bang Ucup gak? Bang Ucup tuh yang main Bang Wacit. Bang Wacit. Dia nama aslinya Ucup Miring. Dia putranya dari almarhum Bapak Haji Miring. Terus sama Polinda itu adiknya Bang Oci, adiknya Bang Ucup, dia adik kandung. Dia masih satu bapak. Sama satu lagi yang fenomenal banget nih, yang lagi hits sekarang ya? Yang idola gua banget. Siapa? Duet fenomena. Siapa? Baba Maja sama almarhum Baba Madi. Iya. Kemarin kita sempat sedih banget. Sedih ya, berduka gitu ya. Iya, benar-benar. Soalnya situ nggak berjauhan sama almarhum Pak Haji Omas. Pak Haji Omas dulu apa Ayah Madi dulu gitu, gue nggak tahu deh. Pokoknya tuh dia jaraknya berdua nggak jauh. Nggak jauh ya. Biasanya gue kalau main lenong selalu ketemu sama mereka orang. Kalau untuk sekarang emang belum ada jobnya, jadi ya belum ketemu. Tapi silaturahmi di handphone masih pada kumpul. Oke, tuh dia serunya kita menyelami budaya Betawi. Nah, satu lagi nih, biasanya kan kalau di Betawi itu ada tradisi silat. Ya silat. Apa sih hal menarik dari silat itu di kebudayaan Betawi sebenarnya? Ada yang bisa lu ceritain mungkin? Kalau silat itu dia jatuhnya buat jago-jago ya. Silat tuh ada bagian jawara, banyak. Iya, jawara. Banyak sih silatnya, ada silat apa gitu. Kebetulan gue nggak tahu, kan terlalu paham. Kalau masalah silat, pokoknya dia dibagi-bagi. Ada dari silat kayak silat buat palang pintu apa nih gitu, nggak tahu namanya ya kan. Gue masih belum tahu tuh kalau soal itu. Pokoknya banyak kayak dia jenis-jenis silatnya banyak.
Jadi kalau di Betawi itu kalau mau nikah ada tradisi palang pintu ya? Palang pintu. Terus Sama suka- ini ada satu lagi yang bener-bener lu nggak tahu kan? Oke. Rebut dandang, tahu nggak lu? Iya, dandangnya kalau di dalam Iya, ini ya. bener kan? Gue belum pernah lihat. Udah nggak ada sama sekali, Oh, bukan itu nggak ada, tapi hampir hampir hilang. nggak ada yang menggunakan, lebih ke palang pintu. Karena mau ke palang pintu, jadi buka palang pintu ya. Si jagoan pengantin laki harus ngalahin jagoan pengantin perempuan. Wah, Oke. itu namanya jago. Mm-mm. Yang lakon berantem itu namanya jago. Oh gitu. 2 tahun bukan waktu yang sebentar di di seni budaya Betawi ya, terutama keromong-keromong dan lain-lain. Apa sih pesan-pesan lo buat teman-teman yang nonton video ini, dan kita sebagai generasi muda nih, kita masih pada muda-muda ya kan, harus gimana sih terhadap kebudayaan kita yang harus kita lestarikan ini? Pokoknya pesan-pesannya buat para kaula muda, kalau kita belum tahu asal usul terus keasikan yang ada dalam musik tradisi, jangan mengejudge kalau musik tradisi itu kampungan, nggak boleh. Kita kenali dulu, kita belajar, terus kita dalami, itu bakal jadi suatu kebanggaan buat diri kita sendiri, karena kita anak muda suka sama musik tradisi yang benar-benar asli Jakarta, itu lebih dari apapun musiknya gitu. Pokoknya punya apa sih namanya, rasa kebanggaan tersendiri buat yang muda mendalami atau mengenal musik kromong-kromong. Gitu. Jadi kita harus bangga terhadap budaya kita sendiri. Benar, harus bisa mengangkatnya sendiri. Terlebih sebagai anak Betawi ya. Benar. Gue anak Betawi, gue suka gambang keromong, gue suka Persija Jakarta. Wah, benar, Ih, Jackmania. Jackmania pastinya, dan gue sangat bangga dengan budaya dari kultur Betawi. Nah, rencana ke depan lu nih? Rencana ke depan gue sih mudah-mudahan musik gambang kromong, semua musik yang ada di Indonesia makin maju, makin berkembang, terus bisa ke mancanegara lagi. Jangan salah lo gambang kromong. Udah go internasional ya? Jangan salah, wah mantap deh. Nah, gue pernah nonton Sidul the Movie waktu itu. Ini gue ngefans banget sama filmnya. Kan cuy nontonnya sama lo. Oh iya, lupa. Ada kita nonton rame-rame. Kita rame-rame waktu itu ya. Ini karyanya Bang Haji Rano Karno luar biasa. Jadi di film Sidul the Movie itu ceritanya si Hans tuh mesen barang-barang langsung dari Jakarta, karena di sana di Belanda itu mau ada festival Betawi ceritanya ya. Itu salah satu yang nari, yang main musiknya itu salah satu teman Sulis juga. Oh gitu, di internasional ya, luar biasa. Teman juga sama, cuma beda sanggar aja. Budaya sanggar. Itu kalau di Betawi, di budaya Betawi itu emang Ada ada sanggar-sanggar. sanggar-sanggar. Jadi misalkan kayak grup Palang Pintu ini sanggarnya namanya apa, yang ini namanya apa. Tapi kita tetap sama. Oke, itulah obrolan gue tadi bersama Neng Sulis yang kebetulan hari ini dia bisa langsung berkunjung ke sini. Hari ini kita nggak kemana-mana, di base camp aja ya. Memang seharusnya kita tidak boleh kemana-mana. Iya benar. Oke, jadi kalau seperti yang tadi gue bilang, kalau gue mengangkat Sulis di Dangdut. musik dangdut, lu semua udah pada tahu karena dia tuh udah apa ya, go public banget, terkenal banget di semua YouTube tuh pasti ada dia. Tapi gue mau angkat sisi lainnya. Oke, Sulis. Kalau kalian mau belajar, jangan takut nggak bisa. Pasti bisa. Kalau niat di hati. Betul. Nama Instagramnya nanti kita cantumin. Nama Instagram gue Sulistiana _IS. Sulistiana _IS. S gitu aja ya. Sulistiana. Terus mungkin ada channel YouTube yang rekomendasi. Ada. Yang ada elunya di situ, mau cerita-cerita di situ. Ada, kalau kalian mau mengenal lebih dalam cara bermain tehian, Kong Ahyan juga ada di situ. Terus cover-cover musik Betawi. Ya. Kalau yang mau belajar di situ bisa. Nada dasarnya ada. Terus apa sih namanya, pendalamannya ada, gitu. Cara memasangnya juga ada. Tutorial. Ya, ada. Pokoknya ada di situ, namanya Panjak Channel. Panjak Channel. Jangan lupa di subscribe. Oke, dan juga Jali Lovely Channel. Mantap.
Oke, thank you. Terima kasih. Kita bakal Makasih. balik lagi di video yang lebih seru. Bye.